Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih di masa pandemi ini kita masih harus belajar secara online, secara daring. Belum bisa tatap muka di sekolah. Kita semua berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera belajar secara tatap muka. Baiklah adik-adik semua, pada pagi hari ini kita akan mempelajari apa itu informatika dan apa itu komputer. Yang pertama, perangkat informatika. Pengertian informatika dan komputer. Pengertian informatika. Apa itu informatika? Informatika itu berasal dari bahasa Inggris yang merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu sendiri itu mencakup apa di dalamnya? Ada sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Sekarang kita beralih ke komputer. Komputer sendiri berasal dari bahasa Inggris to compute, yang artinya menghitung. Diambil dari KBBI. Kalau diambil dari KBBI, komputer itu adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia, baik itu film, musik, televisi, faksimil, dan sebagainya. Biasanya terdiri atas unit, ada pemasukan, ada unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Untuk unit-unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Generasi komputer. Komputer sendiri dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum tahun 1940 dan periode setelah 1940. Komputer sebelum tahun 1940 sendiri itu dahulu manusia menggunakan jari untuk menghitung dan menyebut nomor 1 hingga 1 sampai 10, pendekaan semakin berkembang jari. Jadi dulu itu ada yang namanya sempoa, selanjutnya untuk melakukan operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan lain sebagainya. Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik pertama pada tahun 1942. Mesin ini beroperasi dengan cara menggerakkan gear, jadi diputer pada roda. Mesin hitung Pascal kemudian disempurnakan oleh William Leibniz. Pada tahun 1816, Charles Babbage membuat alat yang disebut the difference engine. Mesin ini dapat menyelesaikan masalah persamaan matematika seperti logaritma secara mekanik dengan tepat hingga ketepatan 20 digit. Udah mulai ini, tapi alatnya sangat besar. Nah, ini contoh mesin hitung Blaise Pascal. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini the different engine. Nah, segede ini. Semua caranya diputar. Masih mekanis, belum ada elektronik sama sekali. Kemudian komputer setelah tahun 1940. Komputer yang kita gunakan pada saat ini telah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun. Sejarah perkembangan komputer modern bermula sejak tahun 1940. Pembagian komputer modern terdiri 5 generasi. Generasi pertama antara tahun 1940 sampai 1959. Kemudian generasi kedua di tahun 1959 sampai 1964. Generasi ketiga di tahun 1964 sampai 1971. Kemudian generasi keempat di tahun 1971 sampai sekarang. Tapi masih ada lagi generasi kelima, yaitu generasi sekarang dan masa yang akan datang. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke
masih beri penjelasan dari generasi pertama. Nah, ini generasi pertama itu tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah yang rumit. Untuk komputer generasi pertama sangat besar dan prosesnya pun sangat lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum tube untuk memproses data. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton. Nah, adik-adik bisa bayangin 30 ton itu seperti apa. Kalau ngangkut harus pakai tronton dengan panjang 30 meter. Nah, tentunya sangat besar dan sangat berat dengan tinggi 2,4 meter. Nah, seperti ini, hampir satu rumah untuk satu komputer. Kemudian untuk generasi kedua di tahun 1959 sampai dengan 1964, komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Walaupun keduanya juga mudah terbakar pada komputer generasi kedua, diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan penyimpanan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit pada kawat percepatan proses komputer. Generasi kedua lebih cepat dibanding generasi pertama. Tentunya tiap generasi ada perkembangan. Jadi secara umum komputer generasi ini sudah mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Nah, ini contohnya. Nah, yang di sini ini untuk penyimpanannya. Kita lanjut. Nah, ini untuk generasi ketiga. Ini udah ada contohnya, gambarnya. Pengembangan integrated circuit atau IC menjadi penanda untuk komputer generasi ketiga. Nah, integrated circuit atau IC diciptakan oleh Jack Bill pada tahun 1958. Kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komponen pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga untuk tersedia untuk khalayak umum. Nah, kemudian di tahun 1971 sampai sekarang untuk generasi keempat, nah itu mikroprosesor menjadi terobosan yang mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC dalam satu keping silikon. Nah, jadi kalau dulu itu konduktor dijadikan satu di IC, nah sekarang di beberapa IC dijadikan satu di kepingan silikon. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Nah, ini pada tahun 1980-an. Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Nah, inilah generasi keempat. Jadi yang dulunya pakai IC sudah dikumpulkan menjadi satu, jadi LSI atau VLSI. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten dan potensi cerdas. Nah, ini contoh komputer yang ada sekarang. Sudah ada CPU, monitor, mouse, dan keyboard. Nah, sekarang untuk komputer generasi ke-5 atau sekarang atau yang akan datang, teknologi ultra large scale integration yang memungkinkan pemadatan hingga 100 juta komponen dalam satu mikroprosesor. Nah, inilah yang membuat sekarang ada handphone dengan mikroprosesor yang sangat kecil, komputer kecil-kecil. Nah, itu adalah perkembangan komputer untuk generasi kelima. Ada AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Komponen generasi kelima telah memanfaatkan AI meskipun masih dalam tingkat rendah. Parallel
processing, penggunaan lebih dari satu prosesor dapat bekerja sama secara paralel. Karena sekarang banyak komputer atau ini yang pakai quad core dan lain sebagainya. Teknologi superkonduktor atau superkonduktor yang memungkinkan aliran informasi dalam kecepatan tinggi. Interface yang lebih user friendly, misalnya mouse dengan sensor optik, mouse tanpa kabel atau wireless, serta mouse sensorik. Monitor layar sentuh telah banyak beredar di pasaran. Itu merupakan salah satu contoh generasi kelima. Hardware komputer lebih compact, ringan, dan relatif lebih murah, namun tentunya lebih canggih. Biarpun kecil tapi pastinya kan lebih canggih. Mulai dikembangkan natural language understanding, pengembangan teknologi yang memungkinkan komputer untuk dapat mengerti bahasa manusia. Contohnya ada di kendaraan sekarang sudah bisa diperintah. Misalnya pengen AC-nya dingin. Nah, AC-nya dingin sendiri itu merupakan perkembangan komputer di generasi kelima. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan adik-adik semua. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa tetap like, komen, subscribe untuk mendukung channel ini. Mungkin kedepannya masih bisa ada pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa kita kembangkan.